Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan PT Aneka Tambang Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Antam bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin, apa kabar Pak Edwin? Baik, Mas Jakri. Baik, ini semoga juga sebaik pergerakan komoditas khususnya juga pertambangan gitu, salah satunya milik Antam ya. Kita akan bahas soal Antam. Kita awali dengan fundamental dari perseroan sendiri seperti apa. Melihat dari capex yang ditargetkan untuk tahun ini nih ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu sekitar 2,8 triliun begitu. Seperti apa pandangan Anda terkait fundamental perseroan untuk saat ini? Ya, kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin bagus banget Mbak ya, karena mereka meningkat signifikan sekali ya. Lalu kita lihat agihan daripada capex yang begitu besar memang karena mereka juga punya beberapa proyek besar yang harus mereka lakukan dan mereka harus lanjutkan Mbak. Seperti proyek tentang hilirisasi, ya, produksi smelter di Halmahera Timur, ya, lalu juga proyek tentang peningkatan gas biji nikel yang agresif ya. Jadi memang mereka perlu sehingga mereka perlu capex yang cukup besar Mbak untuk hal tersebut. Tapi juga memang capex untuk maintenance untuk tiap tahunnya. Oke, tapi kalau kita lihat hampir semua sektor begitu dihantam pandemi cukup membuat mereka anjlok. Namun Antam sendiri nampaknya justru meningkat begitu, mendapatkan hasil yang ya semakin ekspansif dan juga hasilnya juga cukup besar begitu, Pak Edwin. Sebenarnya faktor-faktornya apa begitu hingga Antam ini kita lihat sehingga dari capex-nya juga, dari pendapatannya juga ini meningkat signifikan di tahun lalu dan kita lihat tahun ini akan seperti apa? Iya, jadi mengapa kinerja Antam bagus di tahun kemarin dan di tahun ini Mbak ya. Pertama itu karena harga emas juga mengalami peningkatan ya. Peningkatan kurang lebih cukup signifikan ya Mbak ya, rata-rata kurang lebih sekitar hampir $1.900 ya. Lalu juga kita lihat dari harga ferronikel juga yang cukup bagus Mbak ya. Harga ferronikel yang cukup bagus juga mengalami peningkatan ya. Dan kontribusi daripada ferronikel itu sendiri juga cukup besar terhadap revenue Antam, sehingga membuat gak heran net profit Antam mengalami peningkatan di tahun 2020 kemarin. Artinya karena ada ferronikel yang juga meningkat, ini yang juga mendorong penghasilan atau kinerja dari perseroan juga di tahun lalu begitu ya Pak Edwin. Tapi kalau di tahun ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah harga emas juga akan tetap stabil khususnya emas Antam? Karena kalau kita lihat ini sebulan terakhir justru harga emas Antam kecenderungannya relatif menurun begitu ya? Ya, kami memperkirakan di tahun ini harga average selling price daripada emas Antam itu kurang lebih sekitar $1.800 ya kan. Dengan target mereka pendapatan 72% itu dari emas, yaitu adalah trading emas. Kita perkirakan tahun ini sekitar 22 ton, dan juga produksi emas in term of fisik sebetulnya mereka cukup rata sekitar 2 ton, Mbak ya. Jadi dengan kontribusi 72% tersebut membuat tahun ini kita perkirakan di luar pendapatan daripada nikel dan ferronikel tadi, Mbak ya, itu perkiraan kami tahun ini adalah sekitar 29 triliun Mbak, perkiraan dari in-house kami. Baik, dengan target kenaikan harga emas per ounce juga di $1.800 begitu ya. Ini juga mengalami peningkatan artinya dari setidaknya dari bulan ini begitu. Kalau kita lihat strategi Antam Pak Edwin yang berencana ingin menggenjot produksi nikelnya begitu. Ini target yang tepat tidak untuk dilakukan mengingat kalau kemarin di 2020 meskipun ada peningkatan tapi tidak memungkiri juga ekspor agak sulit begitu distribusi karena banyak negara-negara yang juga lockdown yang negara-negara yang memang menjadi konsumen nikel kita begitu. Kalau dengan target mengenjot target produksi nikel yang meningkat ini kira-kira tepat atau tidak untuk dilakukan oleh korporasi untuk saat ini?
Ya, saya pikir cukup tepat, Mbak, karena memang supply daripada nikel juga di pasaran dunia kembali menipis setelah beberapa negara termasuk Indonesia kan memberlakukan pelarangan ekspor tersebut ya. Tetapi mungkin saya agak sedikit berbeda ya dengan perkiraan in-house dari Antam. Tahun ini kita memperkirakan yang sekitar 6 juta WMT, Mbak. Tadi saya dengar kan sekitar 8,4, kita hanya sekitar 6 juta WMT untuk nikel tersebut. Sedangkan ferronikel itu kurang lebih sekitar 27 juta ton. Jadi agak berbeda. Dengan target seperti itu aja tahun ini harusnya sih memang net profit Antam itu bisa mencapai 2,25 triliun, Mbak. Dengan hanya target yang kami buat. Apalagi kalau Bang dari in-house dari Antam itu tercapai itu luar biasa sekali ya, luar biasa sampai sekitar 2,5 triliun mungkin net profit perkiraan dari 2021, Mbak. Baik, bisa terbayang dengan meningkatkan produksi nikelnya sekarang targetnya 8,44 juta WIT, ini bisa seberapa besar begitu ya keuntungan yang bisa diraup oleh Antam sendiri. Nah, kalau dari dalam negeri sendiri akan seperti apa dampak atau kondisi yang akan bisa dicapai oleh perusahaan sendiri atau khususnya untuk dalam negeri mengingat Antam akan menaikkan produksi nikelnya, Pak Edwin? Iya, jadi kebutuhan di dalam negeri memang cukup besar, Mbak, ya, terhadap nikel sendiri. Dan jangan lupa itu adalah untuk produksi daripada baterai itu sendiri, Mbak. Jadi kebutuhan di dalam negeri menurut saya juga udah cukup besar, ditambah lagi dengan ekspor nanti. Makanya nggak heran kalau kita dengar tadi dari in-house dari Antam sendiri berani memperkirakan kenaikan target produksi yang luar biasa sekali, yang memang jauh di atas yang kami perkirakan, Mbak. Baik, ini ada target yang akan disasar Antam. Jadi tak heran ya target yang tadi menggenjot produksi nikelnya ini memang sudah ada tujuannya yang tepat begitu. Pak Edwin, kalau kita lihat belum lama ini Antam juga resmi tergabung dalam Indonesia Battery Corporation. Kira-kira ini bagi korporasi atau bagi perseroan sendiri seperti apa dampak yang bisa dirasakan begitu? Iya, seperti saya katakan tadi, Pak, ya jadi Bang kebutuhan ke depan ini apalagi kita lihat akan terjadi mobil listrik dan segala macam, dan itu menjadi suatu hal yang yang necessary, yang jadi suatu kebutuhan yang mutlak nantinya ya. Jadi makanya nggak heran mereka berani secara agresif menaikkan target produksi tersebut, Mbak. Jadi karena memang ke depan ini kita nggak bicara lagi fosil energi, tetapi kita bicara mobil listrik, dan ada kebutuhan lain yang konvensional yang juga akan menambah tingginya permintaan terhadap nikel tersebut, Mbak. Oke, ini menarik Pak Edwin. Indonesia sendiri melalui lewat Antam ini terus menggenjot produksi nikelnya karena memang sudah tahu nih yang ingin disasar adalah membuat baterai atau bahan bakar untuk mobil listrik. Tapi kenyataannya peraturan untuk terkait untuk mobil listrik ini dan juga infrastrukturnya ini masih belum masih mengambang begitu ya. Kira-kira ini mempengaruhi tidak dari faktor produksi dari nikelnya atau apa yang ingin disasar oleh Antam sendiri? Prospeknya seperti apa sebenarnya? Iya, jadi tujuan utama mereka menaikkan produksi tersebut sebetulnya sebagian besar itu nanti memang sudah ada off-taker-nya, itu adalah pembuat mobil-mobil listrik ya. Baik dari dalam ataupun luar negeri begitu. Segala macam sebetulnya ya. Yes, tapi sebetulnya menurut saya permintaan cukup besar nantinya akan berasal dari luar negeri ya, karena ini pengembangan daripada misalnya contoh mobil listrik itu tergantung lagi daripada tingkat pendapatan per kapita dari masyarakat dari suatu negara tersebut, masyarakat di negara tersebut. Nah, kalau kita lihat Indonesia di mana kebanyakan penjualan mobil itu masih di bawah 300 juta. Sedangkan kalau kita lihat sekarang ya kan di luar nanti mungkin pemerintah akan memberikan relaksasi terhadap pajak tersebut PPNBM terhadap mobil listrik tersebut ya mungkin belum sampai ke sana, karena rata-rata mobil listrik itu kan sekitar 1 M ke atas, nah itu yang belum bisa dijangkau nanti. Nah, ketika nanti mungkin diturunkan pajaknya nanti lumayan signifikan, baru nanti akan terjadi peningkatan, Mbak. Makanya kita nggak heran mobil-mobil tradisional, pembuat tradisional seperti
Toyota, Honda, Nissan itu belum gembar-gembor Ya, ingin belum beralih untuk mengembangkan mobil listrik di ya, Indonesia. Baik, karena memang daya beli masyarakat yang bisa mereka lihat di Indonesia masih belum ada di posisi itu. Jadi ini sebenarnya peluang yang baik juga untuk Antam dengan mengenjot produksi nikelnya, sasarannya justru adalah mengekspor begitu ya, Pak Edwin? Ya. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.